Aliran dana jaringan teroris terus dipantau. Modusnya beragam bahkan jumlah nominalnya cukup fantastis. Transaksi aliran dana mencurigakan itu dipantau PPATK sejak Juni 2015 hingga belakangan ini. Lalu apakah langkah antisipasi PPATK maupun pemerintah untuk menyetop aliran dana teroris tersebut? Untuk membahasnya sudah hadir di studio Berita 1 TV, Wakil Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK, Agus Santoso, dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme BNPT, Saud Utsman Nasution. Kami juga mengundang Anda, pemirsa, untuk ikut berpartisipasi melalui SMS di 0811 8333 5551 dan layanan telepon di 021 529 00310. Baik, selamat pagi Pak Agus dan Pak Saud. Selamat datang di Berita 1 TV, Pak. Langsung saja, Pak Agus, bagaimana sebetulnya modus-modus dana teroris itu bisa sampai dengan ke sini yang dipantau PPATK sejauh ini bagaimana? Ya, memang dana teroris itu ada yang dikumpulkan di dalam negeri oleh simpatisan atau mungkin terduga anggota gitu ya. Ya. Ada juga memang yang datang dari luar negeri. Ya. PPATK sebetulnya selama ini memonitor tuh ada 3 kasus ini, kadang-kadang di media suka jadi mixed up ya. Yang pertama adalah kita cerita tentang teroris yang terkait dengan Al-Qaeda, Taliban, terkait resolusi Dewan Keamanan PBB UNSC 1267. Nah, kemudian ada lagi terorisme yang dilakukan di yurisdiksi atau di wilayah Indonesia. Ada lagi memang kegiatan pengungkapan jaringan terorisme di Australia yang mendukung, diduga ya mendukung jaringan terorisme di Indonesia gitu. Jadi ada 3 hal gitu. 3 hal yang berbeda ini ya? 3 hal yang berbeda gitu. Diskusinya jadi harus beda-beda. Nah, secara tipologi umum memang ada perbedaan modus pengumpulan dana. Pada waktu saya masuk di PPATK 2011 gitu, saya lihat sebetulnya model pengumpulan dana itu masih dari member. Dari member lalu ditarik melalui ATM kecil-kecilan dan sebagainya. Sekarang ini sudah agak berbeda karena sudah masuk ke perusahaan-perusahaan. Mereka sudah generating income, masuk ke perusahaan-perusahaan yang sah gitu. Tapi ini nanti bocornya tuh nanti tentu layering karena ini kan underground activities ya. Sehingga dia tidak langsung dari perusahaan langsung supporting pendanaan, itu tentu terlalu jelas. Jadi tetap yang mensupport nanti adalah ada oknum-oknum yang terduga. Namun PPATK dalam ini ketika kita nggak bisa tahu persis ketika tidak dapat nama. Jadi kita harus dapat nama, apakah dari Densus 88 atau dari BNPT. Barulah kita bisa men-tracking itu asal sumbernya dari mana. Jadi kerja PPATK itu dari hilir ke hulu. Nah, bagaimana PPATK membantu Densus? Dengan kita melakukan penelusuran aliran dana, walaupun ini gunung es ya, karena pasti di bawah banyak yang cash transaction ya. Yang bank ini gunung es. Tapi tetap mereka pasti melakukan transfer dana karena tidak mungkin ngirim ke daerah-daerah yang begitu jauh tuh dengan per kurir untuk jumlah yang tidak terlalu besar gitu ya. Nah, sehingga kita boleh dibilang membantu Densus 88 itu membuka jaringannya, mengkonfirmasi bahwa orang ini memang berteman dengan si A, si B, si C karena ada jejak mereka itu udah kenal lama dengan cara ngirim-ngirim dana. Nanti Densus sebagai penyidik mengejar dengan cara follow the suspect. Jadi PPATK follow the money, melengkapi Densus follow the suspect, seperti itu. Oke, mungkin Pak tanggapannya apa yang disampaikan barusan? Ya, memang betul sekali. Kalau kita lihat selama ini sumber pendanaan itu, memang ada yang berasal dari luar, dan juga ada yang dari internal dalam mereka. Khususnya untuk dari PPATK, pada umumnya kita akan menerima informasi awal bila mana ada suatu pengiriman atau transfer dana yang mencurigakan, masih mencurigakan. Nanti oleh dari PPATK kami informasikan kepada penyidik, dan penyidik akan menelusuri apakah dana tersebut digunakan untuk apa. Apakah untuk terorisme atau untuk apa, atau untuk kepentingan bisnis. Bila mana si pemilik rekening bisa memberikan suatu gambaran atau suatu penjelasan yang jelas bahwa dana itulah kepentingan atau tidak terkait dengan terorisme, saya kira nggak ada masalah. Tapi bila mana nanti dari hasil penelusuran kita ternyata itu terkait dengan terorisme, itu baru nanti melangkah ke arah penyidikan. Itu yang pertama dulu, artinya dana yang mencurigakan. Yang kedua, dari hasil pengembangan di lapangan, investigasi dari penyidik menemukan ada pengiriman dana, memperoleh dana
Karena dalam kegiatan penyidikan suatu kasus terorisme kita akan tanyakan dari mana sumber dananya. Karena untuk kegiatan itu pasti butuh dana. Nah, nanti akan kita telusuri. Bila mana mengatakan bahwa ini diterima dari pengiriman dana dari baru kita informasikan lagi ke PPATK. Artinya PPATK pun nanti akan menelusuri lagi terkait dengan pengiriman dari luar negeri atau dari manapun, sehingga nantinya ini bersinergi antara penyidik dengan PPATK. Untuk menelusuri apa sumber informasi yang telah disampaikan dari hasil penyidikan tadi. Di samping itu juga ada sumber dana yang dari internal mereka, dari simpatisan maupun dari pendukungnya ataupun dari internal. Seperti contoh, kita lihat kemarin seperti ada wasiat dari salah seorang pelaku sat bomber itu mengatakan, bila mana nanti saya sudah menjadi syahid, agar hasil penjualan sepeda motor saya diberikan kepada kegiatan amaliyah lagi. Ini merupakan salah satu contoh bisa pendanaan. Artinya dari internal mereka, dan bahkan ada yang menjual harta bendanya untuk kegiatan itu. Ini semua kita akan buat terang dari mana sumber dananya, apakah dari internal ataupun dari pengiriman dari siapapun, atau juga bahkan ada informasi dari intelijen asing, misalnya ada pengiriman sumber dana. Ini kita akan telusuri. Nanti PPATK nanti akan menelusuri apakah benar seperti itu. Jadi itulah yang kita lakukan. Pada umumnya semua sumber-sumber informasi ini kita akan telusuri lapangan secara akurat, dan juga bisa kita telusuri apakah benar-benar untuk kepentingan terorisme atau kepentingan lain. Berarti sejauh ini kerjasamanya baik di antara semua instansi ini, Pak? Ya, boleh dibilang sejak tahun 2015 itu kita sudah semakin solid ya, terutama karena kita menghadapi juga teroris internasional yang Dewan Keamanan PBB ya, di mana kita membangun suatu surat keputusan bersama, itu PPATK, BNPT, Polri, Mahkamah Agung, Departemen Luar Negeri, ini menjadi sudah punya wadah satgas lah, kira-kira seperti itu. Lalu sejauh ini kesulitan-kesulitan apa, Pak, yang dianggap paling menghambat pengungkapan aliran dana jaringan teroris? Kalau aliran dana itu yang sulit itu karena mereka ada modus meminjam rekening orang lain atau membeli rekening orang lain. Membeli? Ya, membeli rekening orang lain. Jadi misalnya saldo 200.000 dibeli 2 juta lah, 10 kali lipat misalnya, seperti itu. Nah, ini makanya perlu saya mengingatkan kepada masyarakat luas melalui Berita Satu, jangan ada orang yang mau meminjamkan rekening atau menjual rekening ya. Karena memang teroris ini menghindari CCTV, menghindari petugas bank, menghindari know your customer interview ya. Nah, jadi ini terorisme itu harus kita cegah bersama-sama, jangan hanya diserahkan kepada instansi, karena kalau masyarakat ikut membantu seperti ini kan tentu akan kesulitan kita. Seperti itu. Jadi memang peran serta masyarakat merupakan satu hal yang mutlak ya, Pak ya? Ya, itu satu hal. Yang kedua, yang sulit itu adalah yang kemudian ini yayasan-yayasan ya. Karena kita sebutnya NPO, non-profit organization. Ini otoritasnya 5 mungkin ya. Ada Kumham membangun yayasan, memberikan izin yayasan, Departemen Dalam Negeri, Ormas, terus Departemen Agama, Badan Amil Zakat, itu juga kegiatan kelembagaan keagamaan, kemudian apalagi itu Departemen Sosial untuk kegiatan-kegiatan sosial, lalu ada ormas asing, ini Deplu. Nah, ini bank juga kesulitan, karena apa? Karena sampai saat ini dengan adanya 5 otoritas ini belum tertib administrasinya. Kita belum tahu siapa sebetulnya yang sekarang ini atau yang current sedang menjadi pengurus, alamatnya di mana, memakai rekening apa. Karena dalam banyak kasus yayasan-yayasan atau NPO ya, ini digunakan sebagai sarana pendanaan terorisme juga gitu. Bahkan untuk yang teroris internasional UNSC 1267 ada 3 yayasan ini dari 18 nama orang dan lembaga, 3 diantaranya yayasan. Nah, ini kita tahun ini akan kita tertibkan. Kemarin kita sudah merapat koordinasi dengan BNPT, dengan BIN, teman-teman perbankan dan sebagainya. Karena teman-teman perbankan kesulitan nih kalau tidak ada data yang jelas. Jadi nanti harus kita tertibkan seperti halnya kita punya
lembar kuning di buku telepon lah ya, tertib. Iya, Jadi siapa sudah pengurus, siapa terdaftar ini, siapa semua ini. ya. Ya, Baik. seperti itu. Nah, seperti apa antisipasi yang akan dilakukan untuk menyetop aliran dana terorisme ini akan kita bahas di segmen selanjutnya. Tetap bersama kami pemirsa, Dialog Jurnal Pagi akan segera kembali.